Masih bersama saya, Bimbel Matematika Channel. Channel yang memfokuskan diri pada konten pembelajaran matematika dan pembahasan lengkap soal-soal ujian CPNS. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara lengkap tips dan trik menjawab soal-soal CPNS, SKD, tes intelijensia umum untuk materi penalaran gambar atau figuran. Teman-teman mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, kita lihat pada soal ini ada bentuk huruf Y yang semula posisinya berdiri tegak, setelah perubahan menjadi tidur ataupun horizontal yang terbuka ke sebelah kiri. Nah, kalau mengikuti aturan yang sama, bagaimana perubahan dari huruf Z? Nah, kita lihat teman-teman. Yang semula tegak berdiri menjadi tidur horizontal terbuka ke sebelah kiri. Di sini aturannya adalah bahwa objek semula berotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi kalau semula tegak menjadi tidur ataupun horizontal. Nah, kalau dengan demikian bagaimana pola perubahan untuk huruf Z? Nah, kita lihat dengan mengikuti pola yang sama, yaitu berputar berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Kita lihat bagaimana pola perubahan huruf Z yang diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, ini kita lihat ya. Nah, itu dia. Yang semula huruf Z setelah berputar menjadi seperti huruf N. Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, itu dia hasil perubahannya. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini ada sebuah segitiga berubah menjadi segitiga yang sama tetapi terbalik. Nah, kalau mengikuti polanya, bagaimana perubahan bangun datar jajaran genjang? Nah, kita lihat teman-teman ya, yang semula alasnya di sebelah bawah menjadi terbalik, alasnya menjadi di atas. Nah, jadi pola perubahannya ini adalah pencerminan terhadap garis horizontal. Nah, ini dia, kita jelaskan lagi. Segitiga yang pertama ini tegak dengan alas di bawah dicerminkan terhadap garis horizontal ya, garis yang biru ini berfungsi sebagai cermin. Nah, kita tahu sifat pencerminan adalah jarak benda ke cermin sama nanti itu adalah jarak bayangan ke cermin. Nah, jadi kalau kita cerminkan terhadap garis horizontal ini, nah ini dia bayangannya. Hasil pencerminan inilah yang kita geser ke atas untuk mendapatkan objek perubahan yang dari segitiga semula. Nah, sekarang untuk yang jajaran genjang. Semula objeknya jajaran genjang yang condong ke kanan. Kalau dicerminkan terhadap garis horizontal yang biru ini, bagaimana hasilnya teman-teman? Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Jadi condongnya ke kiri. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita lihat ada perubahan bangun datar persegi yang agak besar berubah menjadi sedikit lebih kecil. Nah, dengan mengikuti pola yang sama, bagaimana perubahan bangun ruang kubus? Nah, kita lihat. Yang semula persegi besar menjadi persegi yang kecil
Di sini aturannya adalah pengecilan dari bentuk yang sama secara proporsional. Jadi bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Kalau yang bentuk aslinya adalah berupa bidang datar persegi, hasil perubahannya juga tetap berupa bidang datar persegi, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Nah, bagaimana untuk kubus? Nah, di sini ada kubus yang kita gambarkan warna kuning yang agak besar, kemudian berubah menjadi kubus yang lebih kecil dari bentuk semula. Nah, bagaimana pola perubahannya? Harus sama dengan yang untuk persegi, yaitu pengecilan dari bentuk semula secara proporsional. Kalau semula bangunannya ruang kubus, maka perubahan bentuknya juga harus berupa bangun ruang kubus. Nah, jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan nomor 4. Di sini kita lihat ada 5 kotak, di mana di dalam setiap kotak ada 4 buah objek yang masing-masing posisinya tidak sama. Nah, bagaimana objek-objek pada kotak yang keempat? Nah, itu yang mau kita cari teman-teman ya. Kita lihat bagaimana perubahan posisi objek-objek yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, kalau kita lihat secara detail bahwa pada setiap kotak tersebut, yaitu kotak 1, 2, 3, dan yang kelima ini, objek lingkarannya selalu berada pada posisi yang sama tanpa mengalami perubahan bentuk. Jadi tetap berupa lingkaran polos dengan posisi di tengah sebelah atas. Nah, itu dia, bentuk sama, posisi tetap, pola tetap. Nah, untuk segitiga yang sama kaki, bagaimana polanya? Kita lihat. Bentuknya tetap sama di setiap kotak, tetapi berpindah tempat dan berpindahnya searah jarum jam. Nah, itu untuk segitiga siku-siku. Kemudian yang untuk persegi, nah kalau untuk persegi bentuknya tetap sama, posisinya tetap, jadi tidak berubah ya, posisinya tetap di sebelah kiri pada posisi tengah. Yang berubah hanya pola arsiran, jadi berubah-ubah dari diarsir, tidak diarsir atau polos, berubah lagi diarsir, berubah lagi polos, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, yang keempat, objek segi 6. Bagaimana polanya? Kita lihat, bentuknya tetap sama, berpindah tempat, berlawanan jarum jam. Nah, itulah pola-pola perubahan objek yang ada dalam setiap kotak. Nah, sekarang kita gambarkan 5 kotak tadi dengan masing-masing di dalamnya lingkaran kecil yang berwarna merah ini pada posisi tengah atas. Nah, jadi lingkaran sudah ada lebih dahulu di setiap kotak. Kemudian segitiga siku-siku yang semula di pojok kiri bawah bergerak di kotak kedua menjadi di tengah sebelah kiri, bergerak lagi di kotak ketiga pojok kiri atas, bergerak lagi kotak keempat di posisi tengah atas, kotak kelima di posisi pojok kanan atas. Kemudian kita lanjutkan untuk yang persegi. Semula di tengah sebelah kiri, diarsir penuh, masuk ke kotak kedua, juga di tengah sebelah kiri, tetapi polos. Karena tertimpa dengan segitiga, maka tidak nampak yang polosnya tadi. Seolah-olah seperti dua segitiga saja. Tapi sebenarnya bukan ya teman-teman ya. Bahwa karena dia polos, maka yang terlihat adalah yang berwarna. Kemudian di kotak ketiga, kembali menjadi penuh diarsir pada posisi yang sama di tengah sebelah kiri. Kotak keempat polos di tengah sebelah kiri. Kotak kelima di tengah sebelah kiri dan diarsir penuh.
Nah, itulah perubahan objek untuk persegi. Sekarang yang terakhir yang segi 6. Semula posisinya pojok kanan bawah, bergerak berlawanan jarum jam, maka tentunya posisinya adalah pojok kanan atas ini. Selanjutnya pojok kiri atas, selanjutnya pojok kiri bawah, dan yang terakhir pojok kanan bawah. Nah, jadi di kotak keempat ini yang cocok pilihannya adalah C. Ada segi 6 pojok kiri bawah, segi 4 atau persegi tanpa arsiran, dan sebuah segitiga siku-siku yang menimpa lingkaran. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, di sini ada tersedia 4 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Setelah mengalami perubahan-perubahan, bagaimana bentuk daripada kotak keempat? Nah, kita lihat teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pola perubahan tanda panah yang semula miring ke sisi kanan. Nah, ini dia rotasi 45 derajat berlawanan jarum jam. Nah, jadi polanya bergerak berlawanan jarum jam sebesar 45 derajat. Nah, kemudian yang lingkaran kecil berubah posisi, berubah tempat, ya, berubah tempat searah jarum jam pada titik sudut segi 5. Nah, jadi lingkaran tadi bergerak searah jarum jam ke titik-titik sudut segi 5. Nah, mari kita lihat pola perubahannya. Ini sudah tersedia 4 kotak. Yang pertama tadi arah panah sebelah kiri segi 5, arah panahnya miring 45 derajat ke arah kanan. Kemudian pergerakannya tadi bergerak berlawanan jarum jam sebesar 45 derajat, berarti tanda panah ini arahnya ke sebelah atas. Nah, ini dia teman-teman ya. Kemudian bergerak lagi berlawanan jarum jam sebesar 45 derajat. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang terakhir bergerak lagi 45 derajat menjadi mendatar ke arah kiri. Nah, itulah pola pergerakan objek tanda panah. Selanjutnya yang lingkaran tadi, pertama posisinya di puncak segi 5, bergerak searah jarum jam ke arah kanan, bergerak lagi searah jarum jam ke bawah, dan terakhir bergerak ke sebelah kiri lagi. Inilah gambar yang kita dapatkan. Yang ini kotak keempat. Nah, jadi jawabannya adalah E. Mungkin teman-teman untuk nomor 5 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Nah, ini ada 3 objek berubah menjadi objek seperti ini. Apa pola perubahannya? Kita lihat. Yang semula menjadi yang kedua, bahwa di sini adalah objek yang berbentuk jajaran genjang berubah pola arsiran. Yang semula diarsir penuh menjadi kosong atau polos. Itu untuk jajaran genjang. Kemudian objek yang kedua di bawah jajaran genjang ini, kalau kita lihat dari bentuk 1 ke bentuk kedua, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan atau tetap. Kemudian objek ketiga yang sebelah bawah, apa perubahannya? Nah, di sini semula garisnya 1 menjadi objek yang kedua menjadi 2 lingkaran ataupun elipsnya ini. Jadi polanya adalah duplikasi objek lebih kecil. Nah, itulah pola-pola perubahannya. Sehingga dengan demikian untuk segitiga, elips, dan persegi panjang ini bagaimana pola perubahannya? Mari kita lihat. Sudah ada 2 kotak. Yang pertama sebelah atas segitiga berubah menjadi
segitiga yang diarsir penuh. Jadi semula polos menjadi diarsir penuh. Kemudian objek kedua elips. Nah, kalau yang ini tadi tidak ada perubahan. Seperti yang di sini tadi, bagian soal ini tidak ada perubahan, tetap. Berarti di kotak kedua juga tetap. Nah, itu dia. Kemudian objek yang ketiga adalah persegi panjang sebelah bawah. Pola perubahannya tadi diduplikasi menjadi lebih kecil. Berarti seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 7. Nah, ini ada soal seperti gambar ini. Semula bentuk 1 berubah menjadi bentuk 2. Nah, dengan mengikuti aturan pola perubahan bentuk 1 menjadi bentuk 2, bagaimana perubahan bentuk 3 menjadi bentuk yang keempat? Nah, mari kita lihat. Ini soalnya bentuk pertama menjadi bentuk kedua. Nah, ini segitiga. Segitiga ini diduplikasi sekali lagi, dibalikkan dan diarsir penuh. Itu dia. Yang ini aslinya diduplikasi sekali, kemudian diarsir penuh dan dihimpitkan dengan objek aslinya. Kemudian yang kedua bentuk persegi polos atau persegi panjang polos, berubah bentuk menjadi segitiga yang polos. Kemudian persegi panjang yang diarsir penuh berubah menjadi segitiga yang diarsir penuh. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita dapatkan jawaban soal perubahan objek nomor 3 menjadi seperti apa. Nah, jadi yang pertama tadi, yang ini dibalikkan, lalu dihimpitkan dan diarsir penuh. Hasilnya adalah seperti berikut. Nah, ini dia. Yang semula hanya setengah lingkaran ini, kemudian dibalikkan dan diarsir penuh lalu dihimpitkan. Terjadilah objek seperti yang kita dapatkan ini. Kemudian pola perubahan segi 4 polos menjadi segitiga polos. Nah, ini dia persegi panjang diarsir penuh menjadi segitiga yang penuh diarsir. Kemudian segi 4 menjadi segitiga polos. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kemudian mari kita lihat untuk soal nomor 8. Nah, di sini ada objek segi 6 dibagi dengan objek segitiga. Sama itu dengan objek segi 8 dibagi berapa? Nah, kalau kita lihat, ya mari kita lihat ya. Ini dia polanya. Segi 6 dibagi dengan segitiga. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sama halnya dengan segi 8 dibagi berapa supaya hasilnya 2. Nah, tentu adalah segi 8 dibagi segi 4 yang hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah C. Objek yang tanda tanya ini adalah segi 4. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 9. Nah, ini ada objek garis yang melengkung. Bagaimana pola perubahan posisinya yang tepat? Apakah A, B, C, D, dan E? Baik, kita gambarkan garis lengkung tadi, bagaimana pola perubahannya. Kalau kita rotasikan searah jarum jam, yang semula bentuknya seperti ini, kita putar searah jarum jam sebesar 45 derajat, jadi kita putar kemari, hasilnya ini. Kemudian kita putar lagi 90 derajat dari bentuk semula, hasilnya seperti gambar ini. Kita putar 270
kita putar 135 derajat dari bentuk semula, hasilnya seperti ini. Kemudian kita putar sebesar 180 derajat searah jarum jam, hasilnya ini. Putar lagi 225 derajat, hasilnya seperti ini. Kemudian diputar lagi 270 derajat, hasilnya seperti gambar ini. Kemudian diputar lagi 315 derajat, hasilnya seperti ini. Nah, kalau diputar 360 derajat, kembali ke bentuk semula. Nah, kira-kira dari bentuk perputaran ini, mana yang memenuhi pada pilihan-pilihan yang telah tersedia? Nah, kalau kita lihat, yang gambar A, nah gambar A kira-kira sesuai dengan yang 180 derajat. Sama-sama yang terbuka itu ke atas, yang terbuka ke atas, kemudian yang ada tanda panahnya yang tertutup ke arah atas. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Nah, kenapa bukan B? Yang B ini kira-kira gambarnya arahnya sesuai dengan yang 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, cuman bentuk lengkungannya salah. Harusnya ini ke atas, lalu ke bawah. Makanya B salah. Dan juga C. Kenapa tidak kita pilih C? Nah, C ini sesuai dengan yang 270 derajat. Hanya juga lengkungan garisnya terbalik. Harusnya ke atas, lalu ke bawah, lalu tanda panah. Nah, kemudian demikian juga dengan yang D. Sama dengan yang 90 derajat. D dan E dipastikan salah. Karena soal tadi bentuknya yang ini lingkaran kecil yang diarsir penuh itu di tengah, sedangkan lingkaran kecil polos berada di ujung garis satunya lagi. D dan E pasti salah, B dan C arah lengkungan garisnya terbalik. Jadi maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 10. Nah, ini ada 5 buah kartu A, B, C, D, dan E. Kira-kira mana yang tidak sesuai di antara sesama gambar ini? Apa yang membedakannya? Kita lihat. Yang A jumlah gambarnya 3, jumlah B gambarnya 4, yang C jumlah gambarnya 5, yang D jumlah gambarnya 7, yang E jumlah gambarnya 9. Apa yang membedakan di antara kelima gambar ini? Nah, jadi kalau kita lihat secara teliti bahwa di antara bilangan-bilangan 3, 4, 5, 7, 9 hanya ada satu bilangan genap. Sedangkan yang lainnya ganjil. Maka yang tidak sesuai adalah yang jumlahnya genap karena hanya sendirian, sedangkan yang lain empatnya sama, yaitu sama-sama ganjil. Jadi jawabannya adalah B. Teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya uraikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses.